Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, Abang sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah dapat hadir ya pada kesempatan hari ini. Untuk itu, sebelumnya abang-abang dan kakak ini, kami dari mahasiswa Teknik Elektro UNAN. Untuk itu, kami akan memberikan sedikit edukasi kepada adik-adik semuanya dan juga akan mendemonstrasikan alat yaitu untuk memberikan indikasi terjadinya bahaya tanah longsor yang ada pada daerah Batu Busa. Nah, untuk itu sebelumnya dari adik-adik yang ada di sini, ada yang tinggalnya di daerah Batu Busa nggak? Keluarga atau sanak-sanak atau teman-temannya? Ada ya? Atau ada yang pernah lihat apa enggak? Longsor enggak? Dia pernah lihat longsor Di HP atau di apa? Pernah Pernah kan? longsor tahu kan? Nah, tahu nggak adik-adik itu apa aja yang menjadi faktor penyebab terjadinya longsor? Kenapa bisa terjadi longsor? Apa aja? Apa aja? Hujan Mungkin ini abang- bisa nggak? Hujan ini bisa nggak? Ya, hujan yang sekarang ini bisa nggak? Bisa. Nah, bisa kan? Nah, kemudian apa lagi? Oke, salah satu faktornya itu tanah yang lembab. Ya, tanah yang lembab, basah, kemudian daerah yang tidak ada pohonnya. Dan kemudian daerah itu juga sering terjadi patahan tanah. Ada belajar kan di SD kan, terjadinya gempa, pergeseran tanah. Nah, akibat pergeseran tanah tadi itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Nah, untuk itu, ya, di daerah-daerah perbukitan itu kan banyak perumahan ya. Nah, kita kan nggak tahu kan kapan terjadinya longsor itu tersebut. Nah, untuk itu, abang di sini menciptakan sebuah alat yang berfungsi untuk memberikan indikator terjadinya tanah longsor. Nah, bisa dijelaskan oleh rekan abang? Adik-adik boleh maju ke depan nggak kalau nggak Boleh kelihatan? maju kalau nggak kelihatan. Kalau mau Berdiri aja. kalau enggak berdiri aja. Iya, langsung kita lihat. Bisa Langsung ke berdiri. alat-alatnya. Udah langsung. Bisa. Dah, sinilah. Nah, di sini. Apanya langsung mati ya. Nah, jadi itu kita di sini menggunakan 3 buah sensor. Coba mencet di sini, Kak. Di sini. Di sini. Di sini kita menggunakan 3 buah sensor. Yang pertama itu ada sensor rain. Sebelumnya kalian tahu sensor nggak itu apa? Sensor tuh gunanya untuk mendeteksi. Jadi misalnya kalau dia namanya sensor hujan, berarti dia mendeteksi adanya hujan. Kayak gitu ya. Oke? Ini sensor hujan. Oke. Nah, untuk alat yang sensor hujan ini, dia tuh mendeteksi hujan. Misalnya, kalau ada sensor ini mendeteksi air atau kena percikan air, nah nanti sensornya mengirim tanda ke sini. Nanti lampu rotornya akan berputar. Itu menandakan kalau sensor ini aktif. Oke. Tadi kan udah dijelaskan ini sensor apa, ini sensor hujan. Nah, kemudian ada sensor 2 lagi. Nah, ini namanya sensor kelembapan tanah. Tadi kan dijelasin kan kalau misalnya salah satu faktor longsor tuh karena tanahnya tuh lembab, ya kan? Tanahnya basah. Tanahnya basah. Jadi digunainlah sensor ini supaya mendeteksi si tanah lembabnya itu. Ya, mulai tanahnya itu kering, sedang, dan basah. Tahu kan gimana tanah basah tuh? Dia ada kandungan air kan? Bisa ada lihat di sini ya. Ini kalau kita cabut, itu bisa kita lihat di bagian T. T itu itu sekarang tanah. 0 kan? 0 nilainya. Kita masukin perlahan, maka nilainya akan bertambah. Semakin dalam dia, semakin tinggi nilainya. Karena itu menandakan bahwasanya tanahnya itu lembab atau basah. Jadi persentasenya itu naik terus. Persentase tahu? Tahu kan? Nilai. Oke. Tadi ini sensor apa? Sensor hujan. Ini sensor tanah, kelembapan tanah. Pintar. Nah, satu lagi. Ini sama sensor getaran. Sensor getaran tuh dia mendeteksi getaran. Misalnya kayak gempa. Gempa tuh kan pasti bergetar kan? Getaran. Oke? Terguncang ya. Nah, jadi untuk itu, di sini kami juga sudah menyediakan ya kondisi-kondisi di mana terjadinya bahaya. Di sini ada 3 kondisi, bisa ada lihat ya. Di mana ada kondisi aman, kemudian ada kondisi waspada, kemudian ada kondisi bahaya. Nah, untuk kondisi aman itu ketika dia tidak terdeteksi getaran. Sensornya tidak ada getaran. Kemudian kondisi hujan ini hanya hujan ya. Kemudian T itu tanah. Hujan itu persentasenya itu di atas 20% atau hujan itu deras banget. Hujannya deras banget. Kemudian
kondisi tanahnya itu di 20%-an. Kalau dia tidak mencapai nilai ini, maka dia kondisinya aman. Atau dalam artian tidak ada hujan dan tanahnya itu kondisinya kering. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi waspada. Kondisi waspada itu ketika kondisi hujannya itu besar atau melebihi nilai yang kita set di sini di 20, berarti hujannya itu deras. Kemudian kondisi tanahnya itu di atas 20% atau tanahnya itu udah lembab atau udah basah ya. Nah, itu dia akan memberikan indikasi adanya waspada. Kalau dia waspada, dia akan mengaktifkan lampu rotator. Dia akan memberikan indikasi adanya Lampu rotator itu artinya lampunya berputar-putar ya. Nampak Iya. kan lampunya berputar-putar? dia memberikan indikasi waspada. Tahu nggak adik-adik, ini lampunya itu biasanya digunakan di ambulan, di pemadam kebakaran. Nah, itu lampunya itu difungsikan buat penanda bahaya sebenarnya. Nah, itu untuk kondisi waspada. Nah, ketika kondisi waspada ini sudah terpenuhi, ya, kondisi hujan itu deras, kemudian tanahnya deras, kemudian tanahnya itu tiba-tiba mau runtuh atau ada getaran. Kan sebelum tanah itu runtuh, dia kan ada getaran kan? Nah, nanti dia akan membunyikan sirine. Nih, kita simulasikan tanahnya itu getar. Bunyinya keluar dari sini. Ya, sirinenya dari sini. Dia akan memberikan tanda bahaya. Dia akan memberikan sirine supaya orang-orang dari jauh itu kedengaran. Bahwasanya daerah sana ada bahaya atau sedang terjadi longsor. Nah, itu tanda bahaya. Mungkin ada boleh nyobain alatnya. Ini airnya kan. Bentar. Iya. Ini kita Cobain simulasikan deh. aja hujan. Bentar. Ini Nah, untuk hujannya. Kasih airnya. boleh. Airnya ke situ. Nah, Nah. nyala dia. Nah, coba ada tarik ini ya sensornya. Ya, Tarik aja coba ke atas. tarik. Mati Nah, dia. mati tuh. dia. Kondisi tanah itu kering berarti. Dia kalau ditancapin, seolah-olah tanahnya itu dalam kondisi basah atau lembab. Aktif ya. Pintar lah. Jadi salah satu kondisi ini terpenuhi ya, maka dia akan menyala. Kondisi waspada. Kalau digetarin, Getarin. getarin terus. Terus. Tuh, bunyi dia bunyi sini. dia. Menandakan tanah lagi longsor. Itu dalam kondisi bahaya. Ya, kondisi bahaya. Kalau bahaya ini pasti kondisinya itu, indikasinya itu pasti dia longsor. Makanya dia dalam kondisi bahaya. Kondisinya bahaya. Ini adik-adik bisa lihat ya ini ya. Nih, bukain alatnya. Oh, ini apa? Yang biasa kalian lihat mah? Untuk main Tamiya. Ya, Menghidupkan Tamiya. enggak ketemu. Tahu Tamiya kan? Tahu. Ini baterai ini. Nah, jadi alatnya ini kami menghidupkan itu pakai baterai. Ini ada baterai. Kemudian di sini ada controller atau chip. Jadi tahu nggak chip? Chip itu otaknya. Ya. Nah, jadi ini sebagai Otak. otaknya, sebagai pengontrol dari semua sistemnya. Dia akan mengontrol bagaimana persentase dari nilai hujannya, tanahnya, kemudian getarannya. Nah, habis itu nanti datanya itu diolah melalui chip ini. Nah, untuk nilai-nilai dari persentase hujan, tanah, ya, dan getaran, nah, saya ada di sini. Iya. Ini untuk kondisi hujannya di 55%. Kalau ada tambah lagi airnya, pasti bakal naik angkanya. Tapi coba tambah lagi Coba aja tambah. di sini. Tuh, naik angkanya. Nah. Semakin banyak airnya, semakin naik angkanya. Tambah lagi. Tambah. Tambah lagi. Nggak apa. Iya, tambah aja. Gak apa-apa, Kak. Biasanya hujan ya. Itu jangan lupa namanya itu. Hujan badai. Hujan badai lah emang. Nah, kondisinya ketika tidak ada hujan, nah, dia akan mati. Kondisinya itu aman. Tuh. Hujannya intensitasnya di bawah 20 kan, nah, maka dia tidak terjadi apa-apa. Dari adik-adik, ada yang mau ditanyain nggak tentang alat ini? Ini gimana, Bang? Atau adik-adik tertarik sama dunia elektro, Jadi dunia robotik? Iya. Kita mau nanya kan kenapa lampu ini itu bergetar bang? Mau tahu kan adik-adik lebih pandai lagi kan buat alatnya, lebih canggih lagi kan. Besok nih bikin alatnya. Iya. Mau enggak? Gimana cara chipnya itu menjalankan perintah semua ini? Nah, itu kita coding. Berarti kan tahu coding kan? Kayak orang hacker. Hacker di coding dia. Yang mau jadi hacker. Program. Tuh. Ini lampu rotator, ini bikinan sendiri. Ya, ini semuanya bikin sendiri kok. Ya, bagus. Lampunya bisa muter-muter. Gimana caranya lampunya bisa muter-muter kayak gitu?
Sedangkan kabelnya enggak dari. Iya, nggak kelilit kabelnya. Ada punya Tamiya nggak? Pernah main Tamiya? Oh, nggak pernah nih. Nah, jadi gitu sistem dari peringatan dini terkait longsor yang ada di daerah Batu Busa. Dari adik-adik, ada yang mau ditanyain? Ini apa bang? Ini apa bang? Budgetnya berapa bang? Budgetnya berapa, Bang? Mau bikin sendiri, Bang, lah. Oh, Ada lumayan, lah, ada dijual. lah. Jangan malu-malu. Kayaknya malu-malu. Kita berapa Tanya aja, orang kita sini? enjoy. Iya, kita enjoy aja. Tanya aja. Kok lah. Iya. Bisik-bisiknya berduanya. Ngomong lah. Ini apa bang? Ini apa bang? Boleh. Ini apa, Bang? Kita. Nah, ini sirinenya kita bikin versi kecilnya. Karena kalau dikembangkan kita bisa pakai sirine yang gede itu. Ya. Ini namanya prototype. Jadi dia tuh kayak alat kecil mini gitu lah. Miniatur. Untuk disimulasikan. untuk disimulasi aja. Kalau di aslinya kan alatnya lebih besar kan. Nggak mungkin nggak pakai lampu ini di bukit-bukit sana. Mana kelihatan kan? Nah, salah satu penggunaan dari sensor getaran itu juga ada di motor. Motor kalau kesenggol dikit kan getar kan? Bunyi dia alarmnya. Nah, dia pakai sensor getar. Tuh. Sensor getar. Terus di sini ada LCD. Ada bunyi dosa. Ya? Ada bunyi dosa. Beberapa motor ada loh. Yang itu. Nah, dia kalau kondisinya lagi waspada, terus ada getaran. Bahaya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Bang, budgetnya berapa bang? Mau bikin sendiri gitu. Jadi untuk alat-alat ini gampang ada yang dapat di Padang ya. Contohnya seperti sensor ini ya, sensor hujan, sensor tanah, sensor getaran itu banyak dijual di toko elektronik yang ada di Padang. Mau bikin Kemudian di sendiri LCD, kan? itu Bikin juga lah. ada jual di Padang. Semuanya ada yang jual di Padang. Gak bertanya kamu. Oke, nggak mau bertanya lagi? Oke. Untuk itu, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah hadir ya pada episode kali ini ya dalam konten edukasi.